cemas, nggak perlu. Pemerintah itu, mohon maaf atas perintah Bapak Presiden Prabowo, kami itu nggak tidur, mencari akses terus, mencari jalan terus. Ya di samping kita puasa, kita nggak tidur, badan turun nih. Turun berat badan. Ya kan? Mikirin stok BBM, karena stok energi nasional. memikirkan BBM nasional itu bukan cara berpikir Abu Leke. Itu gitu loh. Mengerti Berto ya, bukan asbun. Sekarang kita alihkan impor LPG kita 70% dari Amerika. Bisa logistiknya. Jadi nggak ada masalah. Nggak perlu harus ada rasa khawatir. Cemas. Nggak perlu. Pemerintah itu, mohon maaf atas perintah Bapak Presiden Prabowo, kami itu nggak tidur, mencari akses terus, mencari jalan terus. Ya di samping kita puasa, kita nggak tidur, badan turun nih. Turun berat badan. Ya kan? Mikirin stok BBM, karena stok energi nasional. memikirkan BBM nasional itu bukan cara berpikir Abu Leke. Itu gitu loh. Mengerti Berto ya, bukan asbun. Nah, kembali kepada storage. Nah ini Pak, saya potong sedikit Pak Menteri. Ini yang bikin panik itu kemarin karena 21 hari, penjelasannya gimana? Gini, saudaraku, sebangsa dan setanah air, sejak Indonesia merdeka, di saat kita punya kapasitas lifting kita 1,6 juta barel per day di tahun 1997, kita itu punya kapasitas produksi lifting kita 1,6 juta barel per day, Anggi. Kita punya konsumsi hanya 500.000 barel per day. Kita ekspor 1 juta barel per day. Kita itu tidak pernah membangun storage untuk lebih dari 25 hari. Jadi inilah kondisi dari bertahun-tahun lalu. Inilah kondisi kita. Sejak Indonesia merdeka, yang tadinya kita di zaman Orde Baru itu lifting kita bagus, kita tidak pernah memikirkan untuk membangun storage tempat penampungan lebih dari 25 hari. Nah, sekarang yang saya sampaikan itu adalah kapasitas tampung kita. Kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Dan minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Hari ini 23 hari. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi. Karena produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam negeri ada, impor kita. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Sorry ya, Berto. Jadi maksudnya jangan dipelintir. Jadi contoh hari ini 3 hari keluar. Produksi kita di kilang kita keluar, masuk lagi, isi lagi. Jadi kalau dia itu semacam bak. Tahu nggak ada bak? Kalau saya di kampung dulu nggak ada air pump. Ada air bak. Bak itu menampung hujan. Kapasitasnya mungkin cuma 3 ton. Begitu hujannya tidak ada, airnya ditampung di situ. Kami pakai mandi. Habis mungkin setengah. Begitu setengah habis, hujan turun, isi lagi. Jadi otomatis kayak toren air di rumah kita. Iya, kayak gitu loh. Toren air di rumah, dipakai mandi, habis itu kan mesinnya langsung pompa lagi. Jadi jangan dipikir bodoh 21 hari itu minyak kita habis. Bukan itu maksudnya. Nah, itu kan clear ya. Jangan diabulekein, kasihan rakyat kita. Dikasihlah edukasi yang baik sayang. Agar kita tidak gagal paham. Pakailah kecerdasan kita ini untuk menyampaikan hal yang benar, informasi yang benar. Boleh pegang medsos, tapi jangan jadi medsos yang merugikan rakyat kita. Saya nggak bohong kok, demi Allah. Saya menyampaikan apa adanya. Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 21 hari, 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo, harus kita bangun minimal storage kita 3 bulan. Itulah standar nasional. Terus katanya kok dibandingkan
Jepang 21 hari. Jepang 200 hari. 200 Negara-negara lain ratusan hari. 290, ada yang sampai 700 hari ada. Belanda itu lebih dari 1 tahun. Itulah pembangunan infrastrukturnya yang dilakukan di awal. Oke. Nah sekarang kenapa tidak kita lakukan? Baru kita mau lakukan karena investasinya baru ada. Ini sudah ada investornya Pak? Sudah ada. Jadi tidak atas pembiayaan APBN nih? Karena banyak di luar sana, mana ada uang kita mau bangun storage gitu loh. Enggak. Mohon maaf, kita membangun negara ini, total GDP kita, itu kontribusi daripada APBN itu tidak lebih dari 16%. Selebihnya itu swasta. Oke, jadi clear di sini investor. Jadi kita harus menggandeng swasta juga. Nah, untuk di samping kita suruh dia bangun tidak pakai dana APBN, tapi itu menjadi cadangan negara kita dan setiap orang yang mau beli Pertamina ataupun perusahaan lain untuk membangun refinerinya ambil dari situ. Belinya pakai apa? Rupiah. Oh, jadi supaya apa? Devisa kita tidak keluar. Jadi negara tidak lagi mengeluarkan devisa, tetapi pihak swasta yang membangun storage itu, kemudian dia juga kita kasih ruang untuk bisa membeli crude dari luar, tapi market cap-nya ada di dalam negeri. Kenapa? Karena kita punya butuh 1 juta barel per day. Jadi peluang kita kasih sebagai sweetener kepada pihak swasta untuk dia melakukan investasi. Jadi sekali lagi ya, mohon seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang dimaksud dengan BBM 21 sampai 23 hari itu adalah cadangan yang ada sekarang, tapi bukan berarti itu habis baru ini bisa masuk terus itu. Otomatis. 2 hari 3 hari masuk, kayak tandon di air itu loh. Kayak begitu. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Udahlah kalau mau politik tunggulah 2029 nanti pileg lagi baru pilpres lah. Ini masih jauh. Kita berpikir untuk rakyat. Kita ini kondisi sekarang bukan kondisi yang normal. Kondisi ini tidak normal semua dunia. Itulah kemudian kita berpikirnya juga dengan hati yang normal. Jangan setiap tikungan dipelintir terus. Akibatnya panik buying terjadi Pak di mana-mana. Saya mohon kepada saudara-saudara saya tidak usah panik buying. Insya Allah BBM kita, LPG kita, negara akan hadir. Dan satu lagi Anggi, saya kemarin baru habis rapat sama Bapak Presiden. Di atas. Di-spill Pak, isinya apa Pak? Tidak akan ada kenaikan BBM sampai dengan Hari Raya Idul Fitri selesai. Ini yang ditunggu-tunggu Pak. Apa betul itu Pak? Karena kan masyarakat tetap khawatir nih. Saya mewakili masyarakat nih Pak ya. Kondisi geopolitik lagi memanas. Konsumsi pasti meningkat lebaran ini. Apa iya nanti harganya bisa tetap sama? Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP harga minyak dunia $70. Sekarang sudah tembus $100. Selisih kenaikan itu tetap akan masih APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi ditanggung oleh negara. Masih ditanggung oleh negara. Sampai dengan kita lihat perang bagaimana perkembangan, iya kan? Kan biasanya kalau perang itu harga itu panik kan, tiba-tiba langsung naik. Tapi ada waktu di mana akan turun juga. Hari ini update-nya sudah turun di angka 80. Iya, 84. Pasti itu kan. Masih naik turun ya. Jadi fluktuatif. Itu bukti bahwa masyarakat nggak perlu khawatir gitu Pak ya. Ini pasar aja, ini psikologi. Tapi negara kan ada dana bantalan. Saya kemarin memperjuangkan itu. Di dalam ratas saya ngomong sama Menkyu bahwa kita harus mampu memahami apa yang hari ini rakyat hadapi. Puasa, hari raya. Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia, tetapi untuk subsidi tetap kita harus kasih subsidi dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi. Itu BBM subsidi. Kalau untuk non subsidi pasti akan menyesuaikan mau tidak mau. Kalau BBM non subsidi kan sudah diatur sejak tahun 2022 dalam peraturan Menteri SDM bahwa harganya itu kan mengikuti harga pasar. Kan yang non subsidi. Kalau non subsidi kan yang mampu. Anggi, kayak Anggi saya, masa pakai minyak subsidi? Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment.